Alhamdulillah kami benar-benar sangat-sangat dipermudah, disupport dari instansi kita, mulai dari bidang keperawatan, perizinannya ketika Ibu Kabid, ini Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli izinnya. Ada pergerakan dari mulai Musdalifah ke Mina lah. Itu pas keluar, jadi mulai habis subuh, ya sebelum subuh itu sudah pada mengantri di pintu keluar lah, itu sudah mulai tumbang biasanya kan ngantri kan berdiri ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, halo sobat-sobat Adiatma semuanya dimanapun berada. Selamat datang kembali di Super A, Suara Perawat Adiatma. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu penuh berkah. Nah, di kesempatan pagi hari ini, seperti kita ketahui bersama bahwa operasional jemaah haji tahun 2026 ini secara resmi sudah berakhir. Banyak cerita yang datang dari jemaah haji ataupun dari kerabat-kerabat jemaah haji yang sudah kembali lagi ke tanah air. Di mana kita ketahui bersama bahwa selama di tanah suci banyak jemaah haji yang harus dipapah, digendong, bahkan harus dibantu dengan kursi roda berapa ratus meter atau mungkin beberapa kilometer jauhnya yang harus didorong ataupun digendong. Nah, siapa lagi yang bisa membantu para jemaah haji supaya bisa terlaksana dengan baik dan lancar kalau bukan tenaga kesehatan haji Indonesia? Nah, hari ini di studio rumah sakit di podcast Super A ini kita kedatangan perawat-perawat yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah perawat-perawat yang baru saja mendarat kembali ke tanah air setelah selesai melaksanakan tugas sebagai garda terdepan petugas kesehatan haji 2026. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Hernian Daryani, Mas Eko Pucirianto, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, Bu Hernian. Sehat, alhamdulillah. Semuanya sehat. Sebelum kita mengupas tuntas tentang petugas kesehatan haji nih ya, mungkin bisa diceritakan secara sedikit saja gambaran bahwa sebagai petugas kesehatan atau sebelum sebagai petugas kesehatan, sebagai perawat di rumah sakit ini, kira-kira seperti apa sebelumnya sebelum sebagai petugas kesehatan haji ini? Monggo Bu Ringgi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga mengucapkan puji syukur ya Mas ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan rahmat dan ridhonya kepada kita semua untuk bisa hadir dalam acara pagi hari ini untuk sedikit berbagi cerita terkait dengan penugasan kami. Untuk keseharian kami, terutama saya pribadi, biasa di ruang bedah ya, rawat inap ruang bedah, yang kesehariannya ya merawat pasien-pasien bedah. Dan untuk penugasan di tugas haji ini, alhamdulillah saya diberi tugas di kloter SOC 55 di mana di luar Semarang ya saya. Di luar Semarang. Jadi jamaahnya dari gabungan antara Kabupaten Boyolali sama Wonogiri, seperti itu Mas Suryo. Boyolali sama Wonogiri, wah jauh ya Bu ya. Jauh lumayan lah. Berarti dua kabupaten. Persiapannya harus ini ya, harus apa ini ya? Mondar-mandir. Ya, untuk Mas Eko gimana? Alhamdulillah lah ya. Yang pertama ya terima kasih udah mengundang saya Kalau saya itu keseharian di ruang ICPCU ya, unit intensif untuk pasien-pasien jantung. Nah, kemarin itu kami dipercaya untuk mendampingi kloter SOC 29. Itu jamaah dari Kota Semarang gabungan dengan Kabupaten Grobogan, dan sebagian karena kita kan ada seat kosong, jadi ada isi dari Kabupaten Rembang 2 orang sama Kabupaten Tegal 1 orang. Untuk jumlahnya apakah sama antara yang dari Mas Eko sama Bu Herni, mungkin jumlah jamaahnya? Kalau jumlah kloter sama sebenarnya 360, cuma di kloter saya kemarin pada saat keberangkatan itu ada satu yang memang tidak bisa berangkat karena alasan sakit.
Kalau di Mas Eko? Kalau di kami itu kan harusnya 360, cuma ada di Dono Huden itu ada kejadian ya, ada 4 orang itu yang gagal terbang karena ada insiden, jadi ya itu 356. 300-an ya, 350-an ya. Wah. Berarti beban yang ya sebagai petugas haji termasuknya memikul yang sangat luar biasa ya, jumlah jemaah haji yang harus kita monitor setiap hari ya. Alhamdulillah, saya sendiri selaku mewakili ya rakyat Indonesia, mungkin saya mau bilang jazakumullah khairan kasiron. Semoga dedikasinya dari Bu Herni dan Mas Eko yang sebagai petugas haji, sebagai kita bilangnya malaikat pelindung ya, selama jamaah haji ini menjalankan ibadah haji di tanah suci ya. Nah, di mana cuaca di sana kan sangat ekstrim ya, berbeda ya dengan di sini ya. Mungkin sebelumnya kita bercerita kembali ke belakang sebelum menjadi petugas haji nih. Kira-kira motivasi terbesar dari Mas Eko atau Bu Herni mungkin apa? Bisa ceritakan mungkin dari Bu Herni dulu. Alhamdulillah, mau bercerita gimana ya, kalau sebelumnya saya pada dasarnya ya niat ya, yang pertama itu pasti niat menjadi petugas haji. Kemudian di niat di sini juga harus ikhlas, apapun yang terjadi kami berusaha untuk mengikuti step by step dari pendaftaran sampai dengan tes wawasan, kemudian sampai dengan pelatihan dan sampai dengan penugasan. Alhamdulillah itu kita benar-benar meniatkan diri kita bahwa bismillah saya berniat untuk menjadi petugas. Bukan berarti saya kayak ikut nebeng haji itu tidak. Jadi dari awal kami niatkan bahwa saya ingin menjadi petugas. Sepertinya kok asik ya jadi petugas, dan alhamdulillah apa yang saya bayangkan bahwa kita bertemu dengan simbah-simbah ya. Simbah-simbah itu memang suatu hal yang memang asik banget gitu kita jalani bersama seperti itu. Jadi intinya motivasinya saya pribadi menjadi petugas haji, dan apapun yang terjadi yang saya lalui itu berusaha untuk ikhlas gitu. Mas Eko mungkin sama-sama ya. Itu sih seperti yang dikatakan Bu Eni tadi ya, kita harus meluruskan niat dulu ya. Kita kan niat ini kan sebagai petugas, jadi sebagai pelayan tamu Allah ya, jadi bukan seperti yang dikatakan Bu Eni tadi ya, seperti nebeng haji. Kita harus meluruskan niat dari awal, harus meluruskan niat. Toh di sana juga kita kan melayani tamu Allah ya, jadi ada kesenangan tersendiri. Jadi ketika kan jamaah kita kan banyak lansia aja, jadi ketika kita lihat mbah-mbah seperti orang tua kita itu dari mulai jalannya kan lemah ya, jadi mulai itu tuh bisa menyelesaikan rukun haji, menyelesaikan tawafnya, menyelesaikan sa'inya, itu ada kesenangan tersendiri, kebahagiaan tersendiri di kita nih. Jadi ya itu kita jadi kan menghadapi tugas ini kan bukan tentang siapa yang hebat ya, jadi kan ini murni amanah. Jadi ketika Allah mengizinkan kami ini untuk bertugas ya, kita harus siap dengan itu. Karena dari hati nurani sudah berniat. Betul. Ya membantu. Ini kan TKHI ya, kita bilang tenaga kesehatan haji ini ya. Ini kan impian lah ya, impian mungkin dari beribu-ribu perawat ini ya. Mungkin banyak perawat-perawat di luar sana mungkin yang pengen tahu, penasaran ini gimana sih prosesnya dari mulai awal mungkin mendaftar sampai diterima gitu ya. Ini mungkin Mas Eko mungkin prosesnya lumayan panjang ini. Jadi panjang, dan ya kita harus niat ya. Yang pertama itu pendaftaran online ya, kita harus kemarin websitenya daftar Kemenkes ya, itu kita harus terus update di situ, lihat syarat-syaratnya di situ, itu kan nanti pendaftaran online kita bikin akun di situ, terus kita upload
ngupload dokumen. Jadi di situ tuh ada dokumen dan kita sudah diwajibkan teliti di situ. Jadi entah dari ukurannya, dari Sesuai permintaan tipenya, ya. tipenya itu atau Tipenya JPG atau itu harus sesuai. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu nanti pastikan. ada seleksi online dari data yang kita upload tadi itu nanti ada dari panitia itu ada skor-skornya tersendiri dari mulai ini masa kerja, terus petugasannya di mana di puskesmas atau di rumah sakit, sertifikat kegawatan daruratan atau ACLS atau BTCLS dan lain sebagainya itu. Nah nanti setelah itu lolos itu biasanya kalau nggak 2 sampai 3 ya 2 sampai 3 ini jadi 2 sampai 3 kali kuota. Jadi misalnya dibutuhkan di Jawa Tengah itu 100. Jadi nanti yang lolos itu sekitar 200 atau 300. Nah, itu nanti setelah itu yang lolos tersebut kita lakukan dari panitia melakukan tes TWKH. Tapi TWK-nya juga ya tes kesehatan online seperti CAT. Itu pun nanti nilai kita langsung muncul ya, jadi kita bisa mengira-ngira ini kita lolos persiapannya atau enggak gitu. Jadi itulah setelah itu nanti kita ada namanya verifikasi berkas, terus ada ini MCU sama wawancara. Itu jadi 1 hari biasanya. Nah itu situ tuh. Nah setelah itu nanti setelah ini lolos nanti ada namanya pelatihan terintegritas. Jadi kemarin itu tahun-tahun sebelumnya kan ada terintegrasi sama kompetensi. Kalau untuk yang tahun 2026 ini dirangkum menjadi satu, namanya pelatihan terintegritas. Ya. Jadi di Donohudan selama 10 hari nih, Bu. Kemarin nih. Itu. Nah, setelah itu kalau kita dinyatakan lulus dari pelatihan itu, nanti terbitlah SK penugasan. Nah, itu. Nanti kita baru bertugas ya, baru dinyatakan lolos. Ya. Mungkin Bu ini bisa ceritakan proses izinnya. Ini kan sebagai TKI kan butuh waktu yang lama ya, mungkin sekitar 40 harian ya di Tanah Suci. Itu kan mungkin dari izin keluarga, mungkin Ibu ini kan sebagai ibu rumah tangga gitu kan, untuk anak-anak, untuk suami, dan mungkin izin di rumah sakit juga kan harus meninggalkan tugas yang lumayan lama ya, 40 hari ya. Gimana Ibu? Bisa ceritakan? Iya, kalau izin tentunya pertama kita izin ke keluarga, anak-anak, ke suami. Alhamdulillah diizinkan. Tahun-tahun sebelumnya memang sepertinya belum ikhlas sih anak-anak seperti itu. Alhamdulillah kok ya di tahun ini sudah ikhlas, jadi alhamdulillah diberi kesempatan. Terus terkait dengan izin dari instansi, alhamdulillah kami benar-benar sangat-sangat dipermudah, disupport dari instansi kita, mulai dari bidang keperawatan, perizinannya ketika Ibu Kabid, ini Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli izinnya. Beliau sedang dimanapun kita istilahnya repotin untuk minta tanda tangan, itu juga sama, responnya luar biasa. Karena apa, kita ketika kita mengumpulkan dokumen itu memang waktunya mepet. Jadi waktu yang diberikan itu sangat terbatas. Jadi kami memang harus lari-lari untuk mengejar, belum revisi, belum sesuai dengan arahan atau aturan yang ada, surat menyurat seperti itu, kita harus bolak-balik. Kemudian dari Wadir Pelayanan Dokter Setia juga luar biasa. Kemudian dari Bapak Direktur, dari Dokter Nugroho juga alhamdulillah pada saat itu Bu Anet ya perizinan kita ya, sebelum Dokter Nugroho dilantik di sini, alhamdulillah perizinannya juga luar biasa. Setelah Dokter Nugroho rawuh ke sini juga supportnya juga luar biasa seperti itu. Jadi istilahnya kami dipermudah ya Mas ya dalam perizinan itu, alhamdulillah dipermudah, disupport sekali dan didukung, intinya seperti itu. Kemarin malah ada itu ya, ada yang pas hari terakhir itu kan Bu Yuli lagi dinas di luar. Iya, nah, makanya itu kita dimanapun sampai beliau itu beliaunya bersedia gitu. Beliau sedang dinas luar, kita cari itu beliau welcome sekali ya, itu luar biasa. Alhamdulillah. Jadi prosesnya walaupun panjang ini melelahkan ya, tapi memang support yang luar biasa dari rumah sakit ya. Jadi alhamdulillah semuanya dimudahkan ya sampai diterima menjadi TKI. Tadi kan Mas Eko sudah bicara tentang pelatihan ya. Mungkin ada pelatihan tertentu, mungkin fisik atau mungkin pelatihan hanya sebatas pelatihan di sebelum berangkat
gitu? Kalau sebelum berangkat itu yang pelatihan terintegritas ya. Integritas. Kalau di situ tuh jadi satu. Jadi mulai dari kompetensi dari bidang kita kan dari perawat, ada yang dari medis itu. Ya, dari mulai medis itu di situ dilakukan pelatihan oleh mentor-mentor kita yang di sana juga. Mentor-mentor juga sering ngisi kok. Sering saya lihat juga beliau ngisi di pelatihan BTCLS, ACLS dan sebagainya ya. Terus selain itu tuh kita karena terintegritas ya. Jadi kita tuh dilakukan seperti manasik. Jadi dari mulai fikih haji, terus kesehatan haji tadi sudah ya, terus fikih haji, terus dan lain sebagainya. Jadi kita tuh nanti di sana diperankan itu yang pakai seragam itu kita tidak bisa, misalnya jemaah itu ya melihat kita itu petugas, jadi tanya apapun kita harus bisa menjawab. Jadi mulai dari fikih haji, meskipun kita tenaga kesehatan gitu, dari fikih haji ya kita harus menguasai itu. Harus menguasai ya. Jadi terus walaupun ibaratnya kita sebagai tenaga kesehatan betul. Kita bisa melakukan seperti bimbingan ibadah juga, tapi tetap kita harus sesuai gitu. Jadi tidak ngawur asal jawab, harus ada dasarnya gitu. Jadi pelatihan kemarin juga luar biasa ya itu. Jadi kita digembleng oleh bapak-bapak tentara ya, TNI luar biasa itu. Jadi 3 hari pertama itu sepertinya Mas ya. Hidup teratur itu dari itu mulai luar biasa bangun fisiknya. subuh ya, sebelum subuh itu. Seharian itu di lapangan ya kita ya, di lapangan. Kemudian baru setelah hari keberapa itu Hari kita keempat itu baru mulai di kelas, masuk kelas. Dan di kelas pun juga sama itu digembleng dari disiplinan, iya, betul. disiplinan. Betul. Kapan harus absen, kapan harus makan tepat bersama, waktu. iya harus tepat waktu. Itu berapa lama itu kira-kira kemarin pas pelatihan terintegrasi itu? Itu kemarin 10 hari. Jadi 10 hari, dari 5 10 hari. Februari sampai 14 Februari kemarin. 10 hari. Terpusat ya, jadi satu gitu Iya. ya. Satu, betul. Untuk kloternya berbeda-beda juga tetap jadi satu gitu atau mungkin beda kloter, beda tempat? Enggak, itu dari SOC. Itu kan dari SOC kan sama YIA. Oh. Kita kan ada kloter baru namanya YIA yang Jogja. Itu jadi satu di Don Hudan Oh, gitu. berarti SOC sama YIA IA jadi ya, satu jadi nih, satu dari gitu. Jawa Tengah. Yang dari proses panjang tadi dari mulai berangkat terus pelatihan itu yang paling bikin merasa deg-degan itu di bagian mana itu? Mungkin pas pelatihannya kah atau mungkin pas kita daftar, wah ini keterima atau tidak, keterima atau tidak, yang bikin kita merasa deg-degan itu apa itu? Yang Ya bagaimana? kalau deg-degan itu dari awal itu deg-degan ya Mas. Karena kita kan baru pertama nih. Iya, dari awal itu kita sudah deg-degan. Jadi ketika kita buka informasi terkait dengan perajian itu pun sudah deg-degan ini. Terus kemudian kita baca syarat-syaratnya seperti apa, itu benar-benar membutuhkan ketelitian karena proses seleksi administrasi itu luar biasa ya. Jadi banyak yang mendaftar, tetapi alhamdulillah ya kita berdua yang lolos administrasi ya, administrasi, kemudian tes wawasan juga alhamdulillah ya Mas ya. Itu. Jadi terus setelah selesai pelatihan nih, dari selesai pelatihan sampai hari keberangkatan itu kan mungkin masih waktu lama ya. Iya, itu ya sama masih deg-degan itu. Persiapannya mungkin apa ini? Fisik atau mungkin kan perbedaan cuaca ya yang ekstrim ya gitu. Nah itu tuh alhamdulillah itu untuk tahun ini Thomas. Untuk tahun ini Kemenhaj itu bagus, jadi kita itu tahu kloternya. Setelah pelatihan itu menjelang nggak ada 1 minggu itu kita udah tahu kloternya di mana. Jadi kita lebih cepat merapat. Jadi itu nanti kita lebih mudah untuk memitigasi jamaah. Jadi nanti kita tuh diwajibkan itu mengelompokkan jamaah. Jadi mulai dari resiko tinggi berat, resiko tinggi sedang, sama resiko tinggi rendah gitu. Nah itu dari resiko tinggi yang berat itu nanti kita dipilih lagi untuk yang pristi, ya dipristi lagi. Yang itu nanti kita harus berfokus pada beliau-beliaunya. Soalnya kan dari jamaahku pun hampir 50%, malah 60%-an itu jamaah lansia lebih dari 60 tahun itu. Oh, iya. Jadi kita harus waspada. Kalau di kloter saya malah 70% itu. Iya, risiko tinggi itu kan ada lansia dengan penyakit penyerta juga. Iya, makanya kan itu. Banyak mbah-mbah, jadi kita lebih manaskan lebih awal, merapatnya lebih awal, jadi kita membangun trust, membangun percayaannya itu lebih mudah. Jadi kan lebih awal, jadi pas di sana pun kan beliaunya sudah kenal kita, dokternya siapa, perawatnya siapa, ketua kloternya siapa, bimbingan ibadahnya siapa. Ya, siapa yang harus saya temui Ya gitu itu, yang itu Thomas, yang
menjadi kan kendala dulu kan ini. Jadi beliau itu kan kalau nggak trust itu, kalau ada sakit apa-apa itu nggak mengucapkan loh. Nah, kita udah membangun trust dari awal itu kan, jadi kalau ada apa-apa, ada keluhan itu nggak dipendem. Jadi kalau orang Jawa pakai woh ya. Gini kok, jadi biar nggak pakai woh gitu. Mau cerita nggak enak gitu ya, takut mengganggu gitu ya. Beda cerita lagi saya ya kan harus mondar mandir di luar kota gitu kan, ya ini kan, mau berusaha untuk jauh membangun gitu ya. chemistry itu tadi ya. Jadi kita berusaha untuk mengenal beliau-beliau itu, ya kita harus meluangkan waktu untuk pergi ke luar kota tadi, minimal lah 1 atau 2 kali pertemuan supaya kita juga bisa ketemu sama membangun chemistry itu tadi. Itu sangat penting itu. Ya. Nah, ini kan orang awam kan tahunya kan petugas haji itu kan petugas kesehatan ya, itu kan tahunya kan hanya pasti sana ini kan. Lah menurut dari Mas Eko mungkin itu apa namanya, petugas haji itu mulainya dari sebelum kita berangkat atau hanya pasti sana aja gitu? Kalau secara ini ya, secara kalau kita itu argonya itu mulai jalan itu pas pesawat Ditutup take off. pintunya. Nah itu. Tapi sebelum itu kita harus memitigasi namanya, yaitu ikut manasik ke kloter kita, misalnya kloter kita, kami kan kloter 29 ya, jadi harus ke kloter 29. Nah kalau kami itu kan terdiri dari beberapa KPHU, ada beberapa kabilah, kita harus mengikuti manasiknya mereka juga, jadi kan kita jadi tahu, jadi yaitu memitigasi awal untuk memudahkan pas penugasan di sana gitu, memfokuskan intinya biar kira-kira nih kan sebelum pas kita take off ya tadi ya, ceritaan tadi kan sebelum take off ya, mungkin kan pas saat di embarkasi ini kan, sebelum berangkat ini kan kira-kira tugas apa di sana, mungkin apa ya namanya, ini kan orangnya banyak ya, kita kan ya kita sibuk dengan persiapan, para jamaah haji juga sibuk dengan ini gimana nih seperti itu, mungkin bisa ceritakan di situ mungkin Berni. Embarkasi ya. Di embarkasi. Pada saat di embarkasi tentunya kita menyambut jamaah yang sesuai dengan asalnya. Kalau saya di Wonogiri dan Boyolali, kalau Mas Eko di Semarang sama Grobogan ya. Jadi ketika jamaah datang, kita membantu untuk menyambut, kemudian kita dampingi ketika ada pemeriksaan terakhir di layak embarkasi atau tidak layak terbang atau tidaknya di situ. Nanti kita juga ikut mendampingi bahwa ini seperti apa kan, makanya itu kita harus paham datanya, data jamaah itu seperti apa kesehatannya itu. Terus kemudian di sana kan kita menginap 1 malam ya Mas. 1 malam ya. 1 malam itu ya kita benar-benar gunakan, manfaatkan, melihat kondisi kesehatan secara waktu yang sesingkat itu ya, 1 malam itu kita harus tahu kondisi jemaah itu seperti apa. Jadi kita memang pada saat itu kita keliling atau visitasi pertama kali kami di kloter itu ya di embarkasi itu, kemudian kita cek, ternyata ada ya beberapa yang memang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Kita usahakan supaya apa, nanti pada saat penerbangan beliau-beliau itu aman gitu ya Mas, secara kesehatan itu aman di penerbangan. Jadi kayak kita TTV gitu ya, kita merasa tanda vital. Kemarin tuh kita kebantu sama itu sama kan ada PPH embarkasi yang melakukan pemeriksaan layak atau tidak layak terbang. Kita itu cuma mendampingi. Jadi kalau butuh konfirmasi dari, kan ada yang memeriksa dari KKP, itu memeriksa untuk layak terbangnya itu kan. Ada yang pengawasan juga di klinik ya. Jadi dari situ kan biasa kan Mbak kan kadang ini bener nggak gitu kan, butuh konfirmasi lah, kita nanti hadir di situ lah. Kemarin tuh beberapa juga ada yang ke poli ya Bu ya, ada yang, jadi dari pemeriksaan itu biasanya ada yang diobservasi, jadi karena tidak layak terbang ya, entah itu hipotensi kah atau hipertensi yang tidak hiperglikemi terus hipertensi yang tidak terkontrol, biasanya nanti dilarikan ke poli. Nah kita juga nanti bantu mengawasi, cuma di situ emang masih tanggung jawabnya PPIH embarkasi, kita hanya membantu di itu. Terus pas saat perjalanan terbang nih kan, setelah take off nih, ini kan perjalanan panjang ya dari Indonesia sampai ke Arab Saudi, ini kan
berapa jam itu ya perjalanannya? 10 sampai 12 sih Bu kemarin ya. 13 kayaknya. Itu selama perjalanan panjang itu, ini kan yang dibawa kan beresiko tinggi ya, beresiko tinggi. Ada yang kebanyakan adalah lansia-lansia ya. Iya. Ada yang sakit nggak selama di penerbangan ini? Mungkin kan ya karena mungkin ya kita kan nggak tahu, mungkin ada dari jamaah yang belum pernah naik pesawat lah. Ini baru pertama kali naik pesawat, terus perjalanan panjang itu kan mungkin ada yang lelah atau apa, mungkin ada yang sakit mungkin selama di jalan. Kalau penerbangan kita ya luar biasa ya, perjalanan kurang lebih 12 jam itu memang cukup melelahkan. Jadi di sisi lain kondisi jamaah yang sudah lansia, ada beberapa kegawat daruratan memang pada saat keberangkatan itu, terutama yang mabuk perjalanan ya. Mabuk perjalanan itu lumayan banyak, tapi alhamdulillah juga teratasi ya. Terus kemudian ada juga yang epitaksis ya, epitaksis itu mimisen itu juga ada. Jadi ya alhamdulillah bisa menangani, dan kita juga melakukan senam peregangan ya Mas ya. Betul. Senam Betul. peregangan itu banyak manfaatnya. Satu, itu membuat jamaah itu menjadi rileks, kemudian juga bisa menghindari resiko DVT. Menghindari DVT itu pembengkakan pada kaki ya. Terus kemudian kita juga bisa membuat beliau-beliau itu tertawa bahagia ya, walaupun gerakannya sekecil apapun itu, kita tepuk tangan bersama itu luar biasa. Itu cukup meningkatkan apa ya, kebahagiaan, meningkatkan imun itu tadi. Jadi nggak bosen, boring ya di pesawat. Iya, seperti itu. Panjang ini kan. Kok masih mungkin ada apa ini? Kalau di kami itu nggak ada kekhawatiran, paling mabuk perjalanan yang pertama, terus ada yang bengkak satu, karena ya DVT itu ya, karena ya kan gerakan kan ini kayak apa terbatas nih. Cuma ini yang bagus itu kita tuh petugas itu dipencar, jadi untuk tempat duduknya pun itu kan pesawat kan tiap perahu kan ada ya, itu dari mulai dokternya di depan, nanti ketua kloternya ada, terus nanti bimbanya di belakangnya lagi. Rombongan jadi rombongan. Tiap rombongan, jadi kita diikutkan rombongan, terus Jadi, kita dipencar. Ketua kloter itu di rombongan satu ya. Betul. Terus dokter rombongan dua. Kemudian kalau bimbat itu rombongan 4 ya. Kalau kita itu rombongan 5. Justru Nanti dengan ada PHD kesehatan sama PHD umum. Nah itu terbantu, jadi kita tuh nggak harus keliling, terus terbantu kalau ada kegawatan itu kita terdeteksinya tuh lebih cepat karena ada petugas ya, jadi saling mengisi gitu. Betul. Kira-kira secara umum tadi tantangan terbesarnya di pesawat tuh apa ya kira-kira? Tantangan mungkin apa ya namanya, ya lansia itu tadi ya. Mungkin ada yang hanya diem saja, introvert mungkin seperti itu. Ada yang kita ajak untuk senam dan lain-lain. Ada yang mungkin ada yang diem saja seperti Mas Eko sebutkan tadi, kan ada yang suspek DVT ya. Mungkin kan dia nggak mau gerak, hanya mau duduk saja gitu. Mungkin tantangannya apa? Kalau tantangan sih yang pertama ya itu ya, ruangan terbatas ya, karena kan pesawat ya. Nah, terus kita kalau ada jamaah yang membutuhkan tindakan itu, kita harus bekerja cepat tanpa mengganggu keselamatan. Jadi penerbangan maupun kenyamanan penumpang lain ya, itu tantangan yang terbesar nih di pesawat ya. Tapi itu raut mukanya itu nanti berubah, jadi jamaah itu ketika pramugari itu mengumumkan, jadi sudah mendarat atau sudah mau hampir ke Madinah gitu Bu. Itu langsung berubah ya. Itu. Jadi sebenarnya kita juga di pesawat itu juga deg-degan juga ya, deg-degan gitu loh. Jadi dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada di pesawat itu ya, sebenarnya kita juga was-was, tapi bismillah kita diberikan kelancaran ya, kesehatan semua jamaahnya, tidak terjadi apa-apa seperti itu. Dengan alat medisnya terbatas ya. Dan bukan kita membawa pasien yang dan menyesuaikan kondisi pesawat juga ya. Kadang-kadang kan kondisi pesawat tidak stabil ya. Tidak stabil itu pada saat kita melakukan pemeriksaan, pada saat pesawat tidak stabil itu juga membahayakan. Jadi kadang kru pesawat menginformasikan kepada kami bahwa untuk duduk di tempat dan memakai sabuk pengaman. Tapi pada saat kita melakukan pemeriksaan ke jamaah ya, kita tidak bisa mengikuti itu juga ya. Jadi kita tetap berdiri, tetapi
ya memang harus siaga bahwa kita harus menjaga keseimbangan kita juga ya, seperti itu. Terus sampai di Arab Saudi itu mendarat pertama kali di mana? Madinah ya. Madinah. Kita beda ya. Iya, kalau Mas Eko itu di gelombang 1, jadi Madinah itu dulu. mendaratnya di Madinah. Kalau saya di gelombang 2, ya kita mendaratnya di Mekah ya, Mekah dulu. Mungkin ada yang berbeda, mungkin bisa Mas Eko ceritakan kalau di Madinah itu seperti apa? Mungkin berbeda kan, itu kan berbeda ini ya, berbeda tempat pendaratan ya. Kalau di Madinah itu pas pertama ya, karena kan baru datang ya, itu ya faktor cuaca ya, terutama kelembaban, terus kelembabannya itu kan kelembaban sama cuaca lah, itu kelembabannya kering kan, jadi cuacanya juga terik, jadi kan butuh adaptasi dari wilayah tropis kan, terus ke wilayah sana kan panas, jadi ya itu banyak itu. Jadi kasus-kasus yang terjadi di Madinah itu selain kelelahan ya, karena kan panas ya, itu ya dehidrasi, terus kering, jadi kulit pada kering, jadi entah kulit kakinya atau tangannya itu pada kering, sama kadang terjadi juga epiktasis karena kan kering ya, jadi kan banyak kotoran, akhirnya iya kan, ketinggiannya betul. Kan otomatis tekanan mungkin ya, di sini hidung ya. Itu pas di Madinah paling tantangannya itu kelelahan sama dehidrasi sama itu kelembaban, itu menyesuaikan aja lah itu. Kalau Bu Hani mungkin langsung di Mekah di ya. Di Mekah beda cerita ini. Kalau kita di Mekah itu karena kita harus langsung umroh wajib ya. Jadi kita di pesawat pun harus sudah ambil mikot ya, niat. Iya, dari awal keberangkatan itu jamaah sudah pakai ihram. Nah, pakai ihram itu kalau yang perempuan mungkin aman ya, pakai seperti ini aja sudah tidak masalah kalau yang perempuan. Tapi kalau yang laki-laki, jamaah laki-laki apalagi lansia, pakai apa, baju kain dua helai itu kan dingin juga, kemudian ya kurang nyaman mungkin ya, seperti itu. Terus kemudian harus ambil mikot tadi di pesawat, kemudian kita hanya beristirahat selang berapa jam mungkin ya, setelah mendarat itu langsung kita melakukan umroh wajib di situ. Nah, di sini menjadi apa ya, warning bagi kami ya, bagi kami tim kesehatan itu benar-benar harus waspada di sini, karena apa? Belum selesai beristirahat, masih kelelahan dari pesawat, masih kelelahan di perjalanan di pesawat, harus segera mengikuti umroh wajib. Nah, ini benar-benar kita waspada bahwa ini yang membutuhkan pengawasan, harus benar-benar kita jaga, kita pegang seperti itu ya. Walaupun ada beberapa yang memang umrohnya itu menyusul ya, menunggu bahwa kami bisa mendampingi sepenuhnya untuk jamaah yang kursi roda seperti itu. Kalau yang tanpa kursi roda mungkin bisa langsung, tetapi pada saat umroh wajib itu juga kita ada beberapa jamaah yang memang tidak kuat di perjalanan itu. Ada beberapa yang memang kita bantu untuk pindah ke kursi roda karena tidak kuat. Jadi kelelahan, di situ terjadi kelelahan, kita bantu sampai dengan pulang itu beliau memakai kursi roda, padahal di awal itu beliau tidak terdaftar atau tidak terdata bahwa menggunakan kursi roda. Seperti itu, luar biasa itu. Ibarat kata jungkir baliknya nih. Seperti itu, iya. Kalau di gelombang 2 seperti itu. Jadi ibaratnya plannya berubah ya, dari plan A ini kok tiba-tiba ada perubahan. Kalau Mas Eko kan mungkin dari Madinah ya, transisi berarti ya ke Mekah ya Mas Eko. Iya, ada fase istirahatnya dulu kita. Baru digas gitu. Pas di Mekah baru persiapan untuk umrah wajib. Iya, umrah wajib. Pas di Mekah sama ya, untuk rutinitasnya sama mungkin untuk umrah wajibnya, atau ada perbedaan? Sama, pada prinsipnya untuk ibadahnya sama ya. Jadi umrah wajib ya. Itu yang perlu dilaksanakan sebelum kita armusna mungkin ya. Cuma harus waspada nih, kalau di Mekah itu kita harus lebih mengedukasi. Ini lebih baik itu mulutnya itu capek daripada kita capek untuk
infus atau itu. Karena kan Mengingatkan, karena kan di Mekah itu kan dari mulai ibadahnya itu kan jaraknya jauh nih. Dari hotel ke Masjidil Haram itu lumayan jauh. Beda kalau di Madinah kan dekat ya, paling berapa ratus meter. Jadi untuk kelelahannya jadi untuk kelelahannya itu pun lebih minimal ya daripada di Mekah. Makanya kita itu kalau di Mekah itu ada trik-trik tersendiri. Jadi mulai dari subuh itu, habis subuh itu kalau dokter kami itu yang namanya dokter Melisa itu sering itu melakukan senam. Nah, itu untuk peregangan biar jamaah juga nggak bosen, terus nggak imunnya juga meningkat itu lah. Terus nanti setelah itu kalau di kami itu pagi itu jadwalnya visit. Jadi visit sama untuk melihat kondisi jamaah, karena kan pasti kalau di Mekah itu kan lebih cuaca lebih panas, terus jarak untuk ibadah juga lebih jauh, lebih capek Pak. Itu terus nanti kemudian itu yang penting itu mendeteksi lebih baik, pokoknya lebih baik mulutnya capek gitu, intinya itu karena masalahnya di sana juga jemaah haji udah semakin banyak ya, karena tertumpuk di situ. Jadi pada prinsipnya kalau di Mekah itu kita harus rajin visitasi ya, rajin visitasi ya, apa yang disampaikan Mas Eko tadi bahwa kita harus tidak boleh capek dalam memberikan edukasi. Karena apa, beliau-beliau itu ya gimana ya, pengennya beribadah ke haram ya, ke haram gitu loh. Walaupun sholat Isya, subuh atau 5 waktu itu beliau ada beberapa memang menyempatkan ke haram. Nah di situ kita harus mengingatkan bahwa ingat bahwa kondisi kita dari kemarin di pesawat sampai dengan umroh wajib kalau kami di gelombang 2 itu belum ada jeda istirahat. Dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah ya, istilahnya sunnah yang beliau ingin beribadah di haram gitu loh. Itu memang benar-benar kita harus mengingatkan gitu loh, mengingatkan ya tidak capek-capek ya itu. Jadi kita harus visitasi secara rutin, menjaga supaya beliau-beliau itu tetap sehat, apalagi menjelang Ar-Musna ya. Menjelang Ar-Musna itu benar-benar kita harus tetap menjaga kondisinya supaya kondisi ya, kondisi jamaah ya. Seperti itu. Karena kan mungkin jemaah haji ada yang ibaratnya apa ya, menggebu-gebu ya. Jadi pengen semaksimal mungkin beribadah gitu tanpa melihat kondisinya fisiknya ya. Itu seninya Mas. Jadi seninya kita tuh masih tahu edukasi, ngasih peringatan intinya, tapi tidak mematahkan semangat beliau beribadah. Soalnya kan beliau kan sudah mengantri berapa tahun. Itu kan kalau yang untuk yang pemberangkatan ini kan daftarnya itu dari 2012 sampai 2013 akhir ya. Itu kan ya penantian panjang ya. Jadi ya kita harus tetap berhati-hati nih kalau edukasi ya, tidak mematahkan semangatnya beliau-beliau. Soalnya kan karena kan kita itu di Mekah itu awal itu belum puncaknya. Puncak haji kan itu ya Al-Hajju Arafah gitu. Jadi haji itu kan Arafah, sebenarnya kan belum puncaknya itu ya. Itu seninya harus mengingatkan tanpa mematahkan semangat. Nah, ini nih mitos atau fakta ini ya, bahwa petugas haji di sana itu harus rela ibaratnya apa ya, mengorbankan ibadahnya ya demi kelancaran jamaah haji. Itu mitos atau fakta itu? Ya kalau itu ya benar ya. Benar ya. Jadi ya sesuai dengan niat kita tadi di awal bahwa kita sebagai petugas kalau kita bisa beribadah ya alhamdulillah itu bonus gitu ya, itu bonus. Jadi kita juga umroh wajib pun kami ada beberapa yang memang tertinggal petugas. Jadi petugasnya belakangan belum umroh karena harus menjaga jamaah yang memang belum berangkat seperti itu, nanti menyusul berikutnya seperti itu ya Mas ya. Betul. Selama kita melihat kondisi jemaah haji, kita kan monitor terus ya. Itu selama di sana mungkin dari pengalaman Mas Eko atau Bu ini ada nggak dari jemaah haji yang perlu dirujuk mungkin ya ke rumah sakit sekitar gitu? Ada atau tidak? Atau tadi kan kita lihat kondisinya kan mungkin kita pantau terus nih. Ada mungkin kondisi yang semakin menurun, perlu dirujuk, perlu diobservasi lebih lanjut di rumah sakit. Ada bukan? Kalau di kami itu ada beberapa ya. Kalau di Madinah itu ada 1, kalau di Mekah itu 2 seperti itu. Karena kalau itu tuh kalau ada jemaah yang kondisinya tidak mungkin ya,
Jadi dari kita itu. Jadi kita melakukan penanganan awal. Jadi kita berkolaborasi dengan dokter kloter. Nah, nanti kalau membutuhkan rujukan, kita biasanya konsul dulu ke sektor. Jadi ada dokter sektor, ada dokter spesialis yang di sektor itu kita konsultasi dulu. Entah nanti dikasih terapi dari beliaunya. Nanti kalau tidak membaik, baru kita rujuk ke KKHI atau kita rujuk ke ini rumah sakit yang sekitar. Itu. Alurnya gimana itu alurnya? Apakah koordinasinya itu, koordinasi antara rumah sakit di sana itu? Kalau kita itu koordinasi yang penting via WA ya, kan lebih cepat. Nanti ke dokter sektor. Nah, nanti dokter sektor biasanya visitasi, melihat jamaah langsung. Nah, nanti kalau misalnya membutuhkan untuk rujuk ke rumah sakit terdekat, kita tinggal rujuk aja. Nanti yang berangkat dokter kloter, nanti berbagi tugas ya. Jadi ada yang berangkat rujuk, ada yang standby di hotel. Jadi nanti di sana pun kalau rujuk itu di sana ada syarikah. Jadi ada penghubungnya, entah dari PPH atau dari syarikah. Jadi misalnya dari syarikah itu kan yang jago bahasa Arab biasanya kan. Kita kan paling sedikit bahasa Arab, kalau enggak bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu nanti ada penghubungnya dari situ. Itu nanti kalau di situ tuh sudah gratis. Jadi jamaah kalau dirawat inap di rumah sakit itu udah gratis, udah full dari asuransi gitu nggih, dari sananya asuransi haji Sudah ini ya, sudah include semua gratis, free. Sudah ada alurnya ya, sudah dipermudah alurnya ya. Betul. Lah, kita kembali langsung masuk ke fase ibaratnya gongnya ibadah haji ya, itu di Armusna ya. Itu pas di Armusna itu tantangan terbesarnya tuh, fase yang paling beratnya itu apa itu di Armusna itu? Ya, kalau di Armusna itu memang luar biasa, kita harus benar-benar siaga, bekerja keras ya. Kalau pada saat di Arafah itu juga kami ada beberapa yang pemeriksaan secara rutin ya, visitasi itu wajib, walaupun kondisinya kita pakai tenda ya, pakai tenda dengan kondisi cuaca yang luar biasa, kita tetap visitasi di luar. Banyak jamaah-jamaah yang di luar tenda itu kita benar-benar harus mengingatkan bahwa cairan yang harus masuk itu banyak tuh ya, kita oyak, jadi kita oyak untuk minum oralit seperti itu. Kemudian visitasi jamaah-jamaah yang resti terutama ya, kondisinya memang luar biasa, dan kita ingatkan untuk masuk ke tenda. Walaupun ada beberapa jamaah yang memang tetap bersikeras di luar, tetapi tetap dalam pengawasan kita ya Mas ya. Itu kalau di Arafah. Kemudian di Musdalifah kemarin kalau tadi membicarakan rujuk ya, alhamdulillah kami juga ada rujuk di Musdalifah ya. Kasus kegawatan di sana langsung dirujuk oleh medis kami. Kemudian kalau di rujuk yang satunya tadi juga pada saat kita di Madinah. Ya, seperti itu. Kemudian yang paling berat itu di Mina ya. Ya, kalau menurut saya yang paling berat itu di Mina. Di Mina itu luar biasa kreditnya dengan tenda yang segitu rapatnya ya. Segitu rapatnya. Kemudian 3 orang gitu. 2 matras ya, 2 matras 3 orang gitu. Kemudian dalam satu tenda itu luar biasa isinya, kemudian kondisi jamaah yang sudah kelelahan ya, kelelahan, dehidrasi, kemudian harus melakukan ibadah lempar jumroh ya. Lempar jumroh itu yang dengan jarak tempuh ya. Jarak tempuh yang luar biasa. Berapa kilo itu ya Mas kira-kira ya? Aku hitung 10,6 kilo. Itu untuk kurang PP. lebihnya ya itu. Jadi benar-benar apalagi dalam cuaca yang pada saat jadwal yang panas ya, siang hari itu luar biasa. Banyak jamaah yang memang tidak kuat dalam perjalanan sampai dengan pulang. Kemudian memang di situ kita juga itu tadi tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa untuk saat ini lansia mungkin bisa tidak berangkat dulu dengan kondisi yang lemah, dan beberapa pengawasan itu kami mengawasi di tenda. Jadi dibatalkan ya pada saat itu ya. Ada beberapa jamaah yang memang dibatalkan ya untuk lempar jumrohnya ketika itu penjadwalan di siang hari. Di siang hari itu panasnya luar biasa, memang membutuhkan
fisik yang luar biasa. Setelah dari lempar jumroh, apa yang kita lakukan sama. Wah, kita tetap waspada di situ. Kita keliling melihat kondisi jamaah seperti apa tadi yang terjadi dehidrasi, siapa saja seperti itu ya. Kita benar-benar mengawasi ya. Dan itu lempar jumroh itu kan tidak hanya sekali ya Mas ya, tidak hanya sekali, 3 kali dengan penjadwalan yang berbeda hari. Itu juga banyak di situ jamaah yang memang terjadi dehidrasi, ya low intake, mual muntah, pokoknya itu di situ luar biasa. Kalau Gitu. di kami itu kalau di kami itu menyiasati kan sebelum Armusna itu kita itu 3 hari sebelum Armusna itu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi kita kan kalau di kita itu 8 lantai ya. Jadi untuk 1, 2, 3 itu hari A, nanti selanjutnya 4, 5, 6 itu hari B gitu. Jadi itu untuk meminimalisir sama mengupdate itu kesehatan jamaah itu bagaimana, apa yang kita lakukan untuk persiapan Armusna. Nah, terus kalau Armusna itu sebenarnya kalau Arafah Musdalifah itu makanan minuman itu melimpah. Alhamdulillah tahun ini melimpah. Cuma itu yang menjadi PR kita itu makanan sama minuman itu diminum, dikonsumsi apa enggak sama jamaah. Nah, itu nek kemarin itu kalau di Arafah alhamdulillah nek kalau Kloter 29 itu aman, paling ya sakit-sakit pusing gitu-gitu. Tapi kalau di Musdalifah kemarin kan saya ikut yang di Mabit di Musdalifah, karena Mabit Musdalifah itu sebenarnya karena kan ada untuk tahun ini kan ada murur. Jadi untuk kepadatan Musdalifah alhamdulillah terurai. Cuma nanti masalahnya itu pas keluar. Jadi pas ada pergerakan dari mulai Musdalifah ke Mina. Lah, itu pas keluar, jadi mulai habis subuh, ya sebelum subuh itu sudah pada mengantri di pintu keluar. Lah itu sudah mulai tumbang. Biasanya kan ngantri kan berdiri ya. Jadi untuk yang mbah-mbah atau yang perempuan biasanya itu kemarin kalau saya itu menemukan yang pertama kram, terus yang kedua itu ada yang kayak meh semaput gitu, meh pingsan gitu, karena kan beliau belum makan gitu. Padahal makanannya banyak. Cuma dari kondisi itu alhamdulillah kemarin itu mulai 5:30 itu kan sudah menumpuk ya di pintu keluar. Itu dari Kemenhajnya itu alhamdulillah baik. Jadi ada penyapuan. Jadi dari bisnya kan terbatas. Untuk yang bagian yang pintu masuk itu dikasih bis bantuan. Jadi alhamdulillah itu nggak ada setengah jam itu sudah mulai kosong. Jadi Musdalifahnya itu alhamdulillah amannya itu. Jadi untuk kasus-kasusnya tidak berkelanjutan gitu. Alhamdulillah lah itu. Jadi Itu cerita di Musdalifah. Ya. Kalau saya ikutnya yang murur. Langsung ke tenda gitu. Saya ikut yang murur. Murur itu mendampingi jamaah-jamaah yang memang tidak mampir ke Musdalifah. Jadi jamaah yang risti dengan kursi roda, dengan alat bantu itu saya mendampinginya kebetulannya di situ. Jadi langsung ke Mina dengan kondisi saya dibantu dengan beberapa dua petugas ya, tetapi beda bis. Jadi kita juga satu bis itu satu petugas. Jadi kita koordinirnya juga pada saat turun ini juga membutuhkan luar biasa gitu. Jadi memang benar-benar di Mina itu membutuhkan puncaknya. Iya, puncaknya sih. Itu dengan jumlah jamaah haji yang semakin banyak tadi, ada nggak kondisi kegawat daruratan selama di sana? Mungkin ada Bu Erni untuk kegawat daruratan selama di sana? Kegawat daruratan di Armusna? Di Armusna ya itu tadi. Sesak tadi. Jadi di Armusna pada saat di Musdalifah tadi ada pasien yang memang sesak nafas yang sebelumnya memang tidak ada komorbid apapun dan kondisinya sehat-sehat saja gitu loh. Jadi kami juga kaget loh. Ini jamaahnya nggak kenapa-kenapa, tapi tiba-tiba pada saat di Musdalifah itu sesak nafas gitu loh. Itu kebetulan yang ikut ke Musdalifah adalah dokter kami, Dokter Ovian ya. Jadi beliau yang merujuk ke rumah sakit. Kalau saya di Mina itu kegawat daruratannya ya itu tadi pasien dengan jamaah dengan dehidrasi, low intake, tidak mau makan ya, mual, muntah, kemudian cairan yang masuk nggak ada ya kita rehidrasi ya, kita rehidrasi. Kemudian ada jamaah juga yang demensia juga yang membutuhkan pengawasan gitu loh, pengawasan
kalau demensia itu kan harus kita dampingi, itu yang luar biasa pendampingannya gitu. Jadi seringnya karena dehidrasi ya, karena cuaca Kelelahan yang nih, perbedaan kelelahan. sama kelelahan ya. Karena memang ibadah haji ini kan bagi sebagian orang kan memang ingin maksimalkan untuk melakukan ibadah haji sampai kadang lupa minum, lupa makan ya, seperti itu ya. Untuk dari Mas Eko mungkin kasus selain tadi, mungkin dia kan punya comorbid ya, mungkin bawaan dari sebelum berangkat itu, mungkin di sana kondisinya seperti apa itu? Apakah seperti hanya kelelahan saja atau itu juga muncul di sana? Ya, tadi kan seperti yang saya sampaikan ya, dari Arafah sama Mina kan seperti itu, tapi Arafah sama Musdalifah. Kalau di Mina itu kemarin kita itu untuk yang lempar jumroh pertama itu banyak ini tuh jamaah pada semangat, jadi beliau itu nggak menakar kemampuannya. Jadi kemarin ada satu jamaah kan, karena begitu semangatnya jalan, kita itu intinya kalau kita pergerakan itu kita pasti terbagi ya. Jadi antara petugas itu kan ada 3 kesehatan ya, ada yang dokter kloter sama perawat kloter sama satunya PHD kesehatan. Di alhamdulillah PHD kami itu Dokter Husnul itu rasa seperti PPH kloter, jadi beliau membantu. Jadi kemarin itu kita kan dibagi pas lempar jumroh pertama itu. Nah, itu yang paling belakang itu yang Dokter Husnul itu ya menemukan itu pasien itu jadi kelelahan sampai nggak bisa jalan. Jadi akhirnya balik lagi. Lah nanti kemudian baru lempar jumrohnya setelah itu. Jadi beliau dibadalkan akhirnya. Akhirnya dibadalkan ya, karena kan imun turun, terus di situ kan kumpul sama jutaan manusia dari berbagai negara ya. Jadi kan resiko pneumonia juga kan tinggi ya. Iya, karena perbedaan cuaca tadi ya, sana kepanasan ya. Apa namanya tuh? Di sana kan ibaratnya apa ya? Semua dari jemaah haji kan tumpah ruah di sana ya. Mungkin apa namanya? Dari seluruh jamaah haji yang di dunia ini kan semua nanti tumpah ruah di Armusna semua ya. Itu dari persiapan fisik mentalnya dari jemaah haji itu apakah tetap harus dilakukan selain monitoring tadi, mungkin di sana ayo senam atau mungkin istirahat dulu seperti itu selama di Armusna tadi? Kalau di Armusna kita nggak bisa senam regaan ya, karena tempatnya itu tidak sempit ya, tidak mendukung. Karena di situ ya kita tekankan saja bahwa istirahat, nomor 1 adalah istirahat, kemudian konsumsi makanan dan asupan baik dari makanan maupun minuman di situ. Jadi kita anjurkan untuk tetap beristirahat sama makan itu, sama minum aja itu. Oralit jangan lupa itu. Nah, itu Oralit penting ya. Betul. Kita juga visitasi secara itu ya bertahap ya. Secara rutin istilahnya ya. Sama bagi oralit itu. Oralit kita bagi-bagi dan motivasi. Pokoknya enggak bosen-bosen kita mengingatkan. Kadang nih tantangan terbesar karena tendanya itu mencar ya. Kemarin aku itu dapat 4 tenda itu. Jadi kloterku itu emang dapatnya. Ya, saya banyak tenda loh, nggak cuma 4 loh. Ini 4 lumayan, saya banyak itu. Kalau nggak 6, 7 atau berapa itu ya. Ya, kalau di Mina itu yang kejadian lucu itu, kalau kita kan emang diwajibkan pakai seragam nih. Jadi setiap kita keluar pakai seragam, kalau saya banyak itu, yang tanya, ya banyak yang tanya, Jen pasti ketemu orang hilang. Iya. Jadi ketemu orang hilang atau diserahkan orang hilang. Keluar tenda itu tujuannya mau ke tenda yang lain, itu berapa menit itu belum tentu sampai ke tenda itu. Kita niatnya mau pasang infus nih, cepet-cepet mau. Tapi di jalan dicegat sama jamaah yang lain yang kesasar gitu loh. Mungkin bisa ceritakan di layar ini. Nah, ini tenda di Arafah ini. Ini pas pembagian itu makanan. Ini ada ini kan ada bekal untuk Armusna, untuk Arafah, untuk makanan Arafah, sama nanti yang untuk yang mabit di Musdalifah. Karena kan mabit di Musdalifah itu kan dari malam ya. Jadi kita dari Kemenhaji itu
menyediakan paket makanan. Isinya itu ada roti, terus itu yang saya pegang itu air zam-zam, terus ada kemarin ada banyak kok, ada roti, air zam-zam, terus kurma dan lain sebagainya. Nggih, buah. Terus kalau yang paket yang Armusna itu ada malah ada saus kecap itu, saus sama kecap, terus ada kopi, gula, sama ada gelasnya. Bagus itu. Jadi bisa. Ya intinya kalau di Armusna itu makanan tidak berkurang sama sekali. Nah ini di Musdalifah. Ini di mana Musdalifah? Ya ini di Musdalifah pas itu. Nah ini ini Musdalifah pas malam mabit di Musdalifah ini sama jamaah. Ini jamaah yang asal dari Kendal ini. Beliau sendirian itu. Sendirian dari Kendal ya, karena kan beliau menggantikan atau memang ini? Iya beliau itu masuknya cadangan, terus kan karena di kloter kita ada seat kosong, jadi cadangan itu ditarik untuk tahun ini berangkat. Nah, itu beliau sendirian, tapi beliau cepat beradaptasi. Setelah Armusna ini masih di Armusna ya berarti ya ini ya. Oke. Setelah di Armusna ini ibaratnya kan gongnya ibadah haji kan udah selesai ya setelah Armusna ini ya semuanya. Setelah itu kita bisa santai atau mungkin malah justru banyak kegiatan yang harus kita laporkan seperti apa mungkin? Jadi kami ini nggak bisa santai ya, jadi tetap harus waspada. Jadi dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan didebarkasi itu kita harus konsisten, harus kenceng, nggak boleh kendor ya. Jadi tetap, apalagi ini selesai Armusna itu kita memang ini pekerjaan yang luar biasa ini. Setelah pasca Armusna ini benar-benar kita observasi kondisi jamaah-jamaah, apalagi yang dehidrasi. Banyak terjadi gangguan dehidrasi itu pada saat pasca Armusna ini. Banyak yang jamaah yang memang istilahnya membutuhkan penanganan yang lebih lanjut ya. Jadi kami juga setelah Armusna itu kita ke Madinah ya, kalau saya ke Madinah itu ada yang sampai dirujuk tadi karena apa, low intake dan dehidrasi yang memang membutuhkan penanganan yang lebih lanjut di rumah sakit. Jadi nggak berhenti sampai di situ, banyak sekali jamaah yang batuknya itu silih berganti ya. Batuk jadi itu seperti mau selesai, misalnya saya sama Mas Eko nih, saya udah mau sembuh, nanti Mas Eko batuk, saya batuk lagi gitu. Jadi muter seperti itu. Jadi obat-obat batuk sama flu itu laris laris sampai kita juga sempat kehabisan minta sana sini dengan kloter yang lain seperti itu. Itu suatu hal yang luar biasa. Pasca Armusna itu benar-benar kita pengawasannya, kemudian kita bikin enjoy untuk jamaah-jamaahnya, tetap kita senam peregangan itu tadi sangat penting. Kemudian pendekatan juga sama, membuat jamaah-jamaah itu nyaman, tetap bahagia dalam kondisi yang memang kelelahan dengan kondisi yang sakit, yang tidak sembuh-sembuh, mau sembuh kok sakit lagi lah, seperti itu ya. Butuh motivasi dan edukasi terkait dengan kesehatan seperti itu ya Mas ya. Terutama APD itu yang terkait dengan batuk ya. Kadang itu ini kan ada yang satu batuk terus di musola, apalagi nek sholat itu kan ya itu harus waspada. Jadi kepatuhan APD itu harus kita gaungkan terus menerus. Karena masker itu terutama kita lihat di layar ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau itu di Mina ya. Itu di Mina itu ada karena dehidrasi, kemudian ada yang sesak nafas juga. Kita berikan bantuan nebulizer ya. Pakai portable ya berarti ya. Portable sama pemasangan infus untuk rehidrasinya, kemudian pendampingan yang murur tadi itu, kita dorong ke Mina dengan kursi roda. Banyak kursi roda, kebetulan banyak di kloter saya itu. Ada berapa? Ya, seperti saya dilihat sendiri di pojok tuh. Umpel-umpelannya seperti itu. Kondisi yang jalannya itu kayak jalan setapak ya, jalan setapak. Jadi untuk simpangan aja senggolan gitu. Itu pun gantungan infusnya kreatif itu. Pakai apa itu, Bu? Itu pakai gantungan apa ya kemarin tuh?
Yang penting bisa Harus, gantung ya. apa namanya, harus memodifikasi ya. Iya, sebenarnya harus ya. kreatif Modifikasi. niku. Supaya tetap pelayanan ini tetap berjalan Maksimal, gitu ya, nggih, betul. semaksimal mungkin. Untuk tanggung jawab tugasnya setelah Armusna ini, sebelum kepulangan ini, apa aja yang kira-kira mungkin tugas-tugas yang lain, apa hanya mengontrol jamaah haji ini sebelum kepulangan, atau mungkin kita harus ada pelaporan mungkin, atau apa tugasnya? Tetap kalau yang tadi itu kita tetap edukasi ya, karena kan setelah Armusna itu kan harus kesiapan pulang, itu kan nanti ada tidak layak terbang juga nggih. Jadi ya kita harus tetap edukasi, tetap monitor kesehatan, dan selain itu kita juga laporan memang harus dari awal. Jadi kita harus mencicil laporan. Jadi kalau enggak ya nanti keteteran laporannya enggak terpenuhi karena kita kan ada target. Check-in ya. Misal kita sampai tiap di etape. Sampai di Mekah itu kita harus check-in laporannya di Mekah. Kemudian pada saat kita di Arafah ya kita harus check-in dulu tuh laporannya di Arafah. Ketika kita di Musdalifah ya check-in di Musdalifah. Mina, Madinah juga sama, kita harus check-in di sistem. Kalau tidak, nanti misal kita kayak rujuk jamaah. Kalau kita belum check-in, kita nggak bisa itu rujuk. Sistemnya kan harus si data jamaah tadi sesuai dengan posisi ya. Posisinya beliau-beliau itu di mana. Kalau memang pada saat tadi kita di Musdalifah merujuk ya, kita harus check-in dulu di Musdalifah, kemudian baru laporannya kita buat untuk rujuk di rumah sakit seperti karena itu. check-innya berdasarkan map gitu, jadi nggak bisa itu. Sesuai harus sesuai lokasi kita berada di mana, dan pelaporannya kita juga membuatnya sesuai dengan kita berada di mana itu tadi ya. Jadi nggak bisa kita tunda-tunda, nggak masuk, nggak bisa. Jadi setiap kita melakukan visitasi pelayanan ke jamaah ya laporan harus input di situ. Secara otomatis itu pasti dokumentasinya ya. Kalau belum input biasanya ada yang WA nih atau menelpon nih dari pihak belum diinput, terus sehari nggak ada pelayanan gitu. Betul. Dari kloter berapa ini belum lah? Seperti tadi yang mengingatkan deh. Nah ini kan dari pemerintah sendiri itu kan menyebutkan bahwa di tahun 2026 ini kan 20% ya itu jemaah haji yang sakit atau kematian mungkin ya selama di Saudi itu kan Arab Saudi itu kan turun ya 20% ya. Itu mungkin dari tahun ini mungkin ada strategi konkret nggak dari para TKHI atau PPI selama di sana mungkin, atau mungkin kalau ini kan sekarang kita baru kali ini ya dipegang oleh Kementerian Haji dan Umroh di haji ini, dan kami petugas pun dipegang oleh Kemenhaj. Jadi ada beberapa motivasi, kemudian pendampingan dari Pak Wamen juga ikut ya di situ. Pak Wamen itu kita dimotivasi di sana ya. Kemarin ada fotonya nggak Mas? Nggak ngirim foto ya. Jadi ada fotonya kami dengan Pak Wamen itu benar-benar rawuh ke sana memberikan motivasi ke kita ya. Ke jamaah, ke petugas juga dari kemarin dari dinas kesehatan juga ada ya, sepertinya dinas kesehatan. Jadi dimonitor secara langsung gitu ya, langsung ke lokasi gitu ya. Jadi memang dari sektor juga ya, sektor itu juga dengan kami di kloter juga memberikan motivasi, koordinasi ke kami bahwa dukungan supaya pelayanan tetap dilakukan. Seperti kita juga ada klinik satelit ya, di hotel itu juga ada klinik satelit di mana di situ diperuntukkan untuk jamaah-jamaah yang memang membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut, dan koordinasinya akan lebih mudah mungkin melalui klinik sektor itu yang dipantau langsung dari sektor ya, klinik satelit itu yang dipantau oleh sektor tadi. Intinya kerjasama kami dengan sektor juga tidak intinya kita juga harus berkomitmen juga ya dalam satu tim itu, apalagi kita dari kesehatan. Kesehatan jamaah adalah nomor satu ya. Nomor satu itu adalah keselamatan jamaah apapun itu. Dari kacamata kami bahwa kesehatan jamaah itu nomor satu. Beda lagi kalau dari kacamata pembimbing ibadah KPU itu kan berbeda. Kalau beliau mungkin dari
ibadahnya. Tetapi kalau kami dari kesehatan, otomatis keselamatan itu nomor satu. Apapun yang terjadi, pokoknya itu yang harus kita upayakan. Dari sekian banyak tadi kan rutinitas kegiatan mungkin dari pagi sampai malam, pernah nggak sih dari Bu Irni atau Mas Eko merasa capek ini, lelah ini kan sudah hampir 24 jam ya ibaratnya kita mengorbankan waktu ya gitu ya. Kalau itu kita apa ya? Ya, Atau strategi apa mungkin ya? Strategi apa mungkin yang biar istilahnya kita selalu semangat kita, gitu? Saya pribadi ya, saya pribadi itu tidak menganggap itu suatu capek, itu tidak ya. Jadi kita berusaha untuk kalau di sana kan kita harus positif ya. Positif, apa yang kita ucapkan itu yang memang benar-benar positif, bahwa oh saya kuat, tubuh saya kok luar biasa ya, seperti itu. Sebagai manusia biasa kita juga ada sih sebenarnya ya, ada terasa kok capek gitu, tetapi kita tidak menganggap itu capek ya. Kita nikmati loh, kita nikmati dengan apa, dengan kegiatan, dengan bertemu dengan jamaah, kita kumpul jadi satu, bersenda gurau, kemudian kita membangun chemistry di situ, guyonan bareng-bareng, itu akan menghilangkan capek kita, itu jadi hilang gitu loh. Jadi kita sama-sama menghilangkan capek dengan jamaah itu dengan bersenda gurau tadi ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan jamaah-jamaah lansia ya, yang memang membutuhkan suatu trik tersendiri kalau kita berkomunikasi dengan jamaah lansia, tapi kita itu bikin kita asik gitu loh, bikin kita bahagia bahwa ini ada keluarga kita gitu loh, bahwa beliau-beliau ini adalah apa yang harus kita jaga. Ya seperti keluarga kita, walaupun sampai dengan sekarang pun kita tetap berkomunikasi seperti saudara. Saya kangen dengan ini, saya kangen sama, saya juga kangen sekali kapan ketemu seperti itu. Dari yang belum kenal akhirnya menjadi saudara ya. Nah kan kita kan pelayanan 24 jam ya, 24 jam 7 hari. Jadi jamaah membutuhkan kita kapanpun ya kita harus siap. Nah itu kan nanti ya trik-triknya ya, kalau ada kesempatan untuk istirahat ya tetap harus istirahat sih, harus tidur. Nah itu biasanya tuh kalau ya awal-awal emang biasanya kalau nggak capek gitu, tapi kalau capek itu akan terbayar jika itu kalau kita itu lihat ada jamaah terus kita kan kasih perawatan terus kita bilang terima kasih ya, capeknya hilang, atau terima kasih ya sudah dikasih obat ini, tidurnya bisa tidur nyenyak, bangunnya bisa rileks, itu akan terbayar. Jadi justru kita itu akan malu apabila mengeluh, karena kan dibandingkan kan perjuangan para lansia, para mbah-mbah itu kan sudah menabung puluhan tahun ya kan, menabung puluhan tahun datang ke tanah suci. Kelelahan kami kan sebagai petugas itu kan masih sangat kecil nih dibandingkan beliau yang usianya sudah luar biasa semangatnya kan. Walaupun kadang kita baru ganti baju nih mau bersandar, mau itu ya merebahkan, tiba-tiba ada ini saya Bu Irni saya batuk, oh siap gitu, siap, nanti kita ganti lagi siap, itu ya. Jadi tadi menjaga kesehatan dirinya sendiri ya, dengan meningkatkan apa ya itu. Ya imun kita ya, sambil apa namanya kita juga beristirahat kalau pas lagi kita bisa beristirahat ya. Ini kan sangat luar biasa sekali ya, kita lihat sangat luar biasa sekali perjuangannya ini kan, dari selama 40 hari selama di sana ini kan sangat apa ya, ibaratnya membutuhkan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Itu kira-kira dari Bu Irni dan Mas Eko, apa perubahan terbesar dalam diri Bu Irni atau Mas Eko sendiri yang merubah apa ya, merubah dirinya gitu? Kalau yang paling merubah ya cara memandang hidup ya saya jadi banyak bersyukurnya, hal-hal kecil yang mungkin kemarin terasa terbiasa ya sekarang sangat berharga gitu. Jadi seperti kan kita kan kemarin kan sempat berpisah sama keluarga berapa hari itu gak berkumpul, sekarang saya kalau berkumpul dengan keluarga meskipun gitu tuh ya sangat berharga itu. Ya itu intinya kita lebih banyak bersyukur gitu. Kalau dari saya sendiri. Mungkin dari Bu Irni ada pelajaran paling berharga nggak? Maksudnya apa ya? Yang paling bermakna lah selama kegiatan menjadi TKH atau PPH ini? Pada prinsipnya saya sangat bersyukur ya, dari awal saya
ditugaskan atau dipanggil nama saya untuk menjadi petugas itu adalah suatu hal yang luar biasa, dan saya antara percaya atau tidak ya ini bahwa saya itu benar-benar menjadi petugas gitu loh. Jadi pada saat sampai pelatihan itu pun saya masih belum percaya. Di embarkasi juga sama Mas saya. Jadi di embarkasi itu benar nggak sih saya bisa berangkat? Ini benar nggak ya nanti saya benar-benar menjadi petugas sampai dengan mengantarkan jamaah-jamaahnya seperti itu. Jadi itu suatu hal yang luar biasa bagi saya, anugerah yang terindah ya dalam hidup saya, karena saya bisa menjadi petugas tamu-tamu Allah di situ, dan saya tidak saya tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan kepada saya itu, amanah yang sudah diberikan kepada saya itu, saya berusaha untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya ya Mas. Intinya seperti itu adalah wujud syukur bahwa saya itu tidak menyangka menjadi petugas haji pada tahun ini, walaupun beberapa kali saya juga mendaftar beberapa kali, dan alhamdulillah ini kali keempat saya mendaftar, baru alhamdulillah sudah dipanggil untuk menjadi petugas tamu Allah, dan di situ wujud rasa syukur saya di situ. Nah tentunya apa yang hal terbesar yang menjadi yang terngiang-ngiang ya istilahnya, ya kita alhamdulillah bisa beribadah ya, beribadah di tanah suci. Kemudian pada saat ibadah itu tidak ibadah sendiri, tapi dengan mendampingi itu suatu hal yang bahagia yang luar biasa gitu loh. Bisa membantu, istilahnya mendorong jamaah itu bahagia gitu loh. Bukan itu ya segala sesuatu alhamdulillah dipermudah ya Mas ya. Tidak terasa berat itu tidak. Jadi apa yang kita dorong itu tadi itu tidak terasa berat. Ya enjoy saja. Eneng-eneng saja gitu loh. Karena dari dalam hati memang ya itu istilahnya saya sangat bersyukur gitu loh. Itu yang menjadi kalau perubahan dari saya sendiri ya tidak ada intinya. Ya kita bersyukur alhamdulillah apa yang sudah kami terima ini, tugas yang diamanahkan kepada kami, intinya kami sangat bersyukur gitu. Oke, sobat RSDA dimanapun berada, mungkin ada pertanyaan dari cerita dari Bu Hernia atau dari Mas Eko, bisa komen di Instagram atau TikTok kita. Nanti coba kita tanyakan langsung ke narasumber yang sangat hebat ini. Oke, lanjut. Berkaca dari pelaksanaan tahun kemarin ya 2026 ini, apa pesan-pesan dari mungkin dari calon jemaah haji yang mau nanti akan berangkat di tahun depan, tahun 2027? Kalau dari kami itu kan saya ingin menyampaikan kepada seluruh calon jamaah haji untuk tahun selanjutnya itu, yang pertama persiapan itu kan istiqoah ya, mampu ya. Jadi persiapan itu bukan hanya menabung, tapi persiapan juga selain menabung uang itu menabung kesehatan. Jadi mulailah jalan kaki secara rutin, karena kan kita kan ibadah haji kan ibadah fisik itu pun kan bugaran betul. Terus kalau yang ada penyakitnya ya kontrol biar stabil kan, nanti terkait dengan istiqoahnya. Terus ya untuk berat badan juga harus ideal. Terus kalau yang sudah ditargetkan untuk 2027 untuk berangkat ya, yang pertama manasik. Kalau pelajari manasik, entah mau manasik mandiri atau ikut ke KPHU, yang penting pelajari manasik dengan sungguh-sungguh. Nah, terus yang kemudian karena kan wisata haji ini kan bukan wisata religi ya. Haji itu kan ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, terus ilmu serta keikhlasan. Itu sih pesan dari saya terutama untuk jamaah haji selanjutnya. Kalau pesan untuk calon petugas ya, boleh. Calon petugas mungkin kalau tadi untuk jamaah mungkin istiqoahnya mungkin dipersiapkan, kemudian untuk calon petugas mungkin teman-teman, bagi teman-teman yang nanti untuk petugas di tahun berikutnya, mungkin dari awal pendaftaran ya Mas. Ikuti, yang pertama adalah ikuti informasi terkait dengan perekrutan
petugas haji, kemudian pahami syarat-syarat apa yang dipersyaratkan itu apa, benar-benar harus teliti dari titik komanya sampai dengan arahan dari kop surat kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian foto harus memakai apa, jilbab warna apa, itu harus diperhatikan. Kemudian pada saat tes wawasan mungkin ya sesuai dengan profesi kita ya. Profesi kita wawasannya apa itu mungkin harus dipelajari lagi secara teori. Kemudian juga istitoah kita ya, istitoah kita sebagai petugas haji ya, yang disampaikan oleh Mas Eko tadi, bahwa kita juga jamaah aja harus bugar, apalagi kita sebagai petugas harus juga lebih istitoah lagi untuk rajin-rajin untuk berolahraga ya, menjaga kebugaran kita, berat badan kita, kemudian menjaga niat kita, bahwa niat kita adalah sebagai petugas. Itu untuk petugas haji, mungkin untuk mengupas tuntas kita perlu kelas tersendiri nanti ya, untuk teman-teman RSDA ini nanti kita bareng-bareng ya. Mungkin bisa disingkat. Kemarin itu kalau dari senior-senior yang dari petugas haji sebelumnya itu duit 3M. Jadi dari mulai doa, usaha, terus ikhlas, terus tawakal, terus 3M-nya yang pertama meluruskan niat. Kita kan niatnya untuk menjadi pelayan tamu Allah, bukan menjadi sebagai nebeng haji atau haji yang nebeng ya. Itu kan sebagai bonus. Terus yang kedua memantapkan hati, hatinya emang untuk melayani tamu-tamu Allah. Terus yang ketiga itu memantaskan diri. Jadi memantaskan diri sesuai dengan tusi kita. Kalau kita kan kesehatan ya, jadi mulai dari keperawatannya bagaimana, terus dari seminar-seminar kegawatannya dan lain sebagainya. Intinya dengan keilmuan, memantaskan diri dengan keilmuan untuk sebagai kita petugas haji itu. Ya, jadi memang persiapannya selain fisik ya, fisik yang memang harus kita tingkatkan ya, mungkin karena perbedaan cuaca yang sangat berbeda ya antara di Indonesia dengan di Arab Saudi sendiri. Mungkin perlu mungkin dari perawat ini kan mungkin kan ya ada yang pengen jadi petugas haji gitu kan, tapi mungkin saya perlu pelatihan apa nih, ya gitu kan, kadang kan belum tahu gitu ya, kira-kira perlu pelatihan apa ya? Mungkin kayak contohnya mungkin perawat di poli mungkin ya, atau mungkin di kayak contohnya mungkin di puskesmas itu kan hanya terbiasa di ini ya, kurang terpapar dengan gawat darurat ya, seperti apa gitu. Mungkin ada nggak pelatihan mungkin atau hanya BTCLS itu cukup? Kalau pelatihan yang disyaratkan kemarin hanya BTCLS gawat darurat aja ya Mas ya. Jadi untuk syarat administrasi kemarin untuk kita tenaga kesehatan hanya kegawat daruratan saja. Kalau ada yang mempunyai sertifikat bencana itu apa itu ya? Bencana itu juga bisa. Iya, seperti itu. Oke, luar biasa banget ini obrolan kita pada hari ini ya. Dari mulai persiapan, mendaftar, terus tadi persiapan sebelum ke embarkasi, dari embarkasi selama di pesawat yang 12 jam, terus gong hajinya tadi di Armusna tadi ya, dengan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia ya berkumpul di Armusna semua ya. Ini kan kita merasa bahwa sebagai perawat atau tenaga kesehatan ini kan bukan cuma profesi medis ya. Ini benar-benar panggilan jiwa dari hati nurani kita yang berniat melakukan ibadah haji sekaligus membantu para jemaah haji ya selama di Arab Saudi supaya berjalan dengan lancar. Mungkin terima kasih banyak ini dari Bu Herni dan Mas Eko sudah meluangkan waktunya, ini kan pulang dari Tanah Suci ya, sudah meluangkan waktu dari segala kesibukan, kembali lagi rutinitas sebagai perawat itu ya, belum lagi jet lag yang dari cuaca ini perbedaannya kan, cuacanya berbeda lagi ya gitu ya. Mungkin dari teman-teman podcast semuanya silakan kalau misalkan masih ada pertanyaan, kita buka pertanyaan. Jika tidak ada mungkin boleh nggak kita menyapa ini dulu apa nih teman-teman kloter kita nih? Boleh silakan. Iya. Silakan. Ini fotonya bisa ditampilkan ini ya untuk
Mas Eko kloter berapa Mas? 29 Nah, ini. itu cerita kloternya ya. Mas Eko mungkin bisa disapa teman-temannya Mas. Ini kloter 29 ya, dari sebelah dari saya itu ada saya, terus yang kedua itu ini ada PHD umum, ini namanya Pak Yudulo. Ini beliau ini panutan ini kiai besar tapi eh, em, beliau itu rendah hati, jadi membantu ngangkat koper bisa. Luar Terus biasa ya. apa namanya, mencari, kemarin itu spesialis mencari orang hilang. Jadi Wis. ada orang Ada hilang spesialis ketemunya sendiri ya? beliau gitu. Tapi beliau luar biasa. Terus yang kedua itu Dokter Melisa. Dokter Melisa itu dokter dari Gerobokan, dokter kloter kami gitu. Itu juga itu bagian yang menguar-nguar, jadi bagian edukator dari Edukator, ya. jamaah. Itu yang paling cerewet tapi paling sayang sama jamaahnya. Terus yang kedua Yang itu tengah Pak nih, Kemen yang tengah Haji. nih. Itu Yang tengah nih. Yang tengah nih Pak Jalil Kemen nih. Haji. Ya, Pak Jalil luar biasa. Luar ini. biasa nih. Beliau itu dari Kabid Kabid Kemenhaj Kemenhaj, Provinsi Jawa Tengah ya, yang betul. luar biasa supportnya ke Support ke kami kita pada saat nih, nggih. pelatihan kemarin ya. Pelatihan, Sampai juga dengan nih. embarkasi, debarkasi itu luar biasa. Terima kasih Pak Jalil. Di sana pun kemarin itu ada beberapa jamaah yang itu APD-nya itu ditinggalkan karena kan nggak tahu itu APD. Ya beliau juga menyusulkan, beliau membawakan beberapa paket lewat kloter selanjutnya. Beliau cukup kooperatif, alhamdulillah terbantu sama beliaunya. Terus yang ke selanjutnya itu ada ini Bu Ketua Kloter kita, Bu Hanum, Kloter 29 itu seperti ibu kita. Beliau yang sebagai sosok pemimpin, sebagai ya sebagai sosok ibu sering mengingatkan kita. Terus selanjutnya itu yang selanjutnya itu PHD kesehatan sama Dokter Tiwi ini di Dokter Kagok, ini Puskesmas Kagok. Beliaunya juga ini PHD kesehatan tapi rasa PPH kloter. Jadi beliau itu menyarankan sama kita. Jadi pas kita visit juga beliau ikut, terus beliau juga turut pengawalan pada jemaah pas etape. Ya intinya beliau seperti PPH kloter. Jadi nggak Biasa seperti PHD ya, sebelumnya iya. ya. Yang terakhir itu ini Pak Widodo, ini Pak Bibat kita. Ini juga luar biasa ini. Ini punya moto itu, beliau kan bimbingan ibadah ya. Jadi jamaah sebelum jamaah itu rukun hajinya terselesaikan, beliau tidak ibadah dulu. Jadi gitu ya. ibadah itu terakhiran. Nggih. Jadi misal kayak lempar jumroh akobah itu pertama ya, itu harus lempar dulu baru nanti beliau terakhir begitu. Jadi Ya luar memastikan biasa. dulu ya. Ya, Memastikan saling jamaah. melengkapi di kloter 29 Saling support. kami. Alhamdulillah itu. Ya, Mungkin ada selanjutnya yang mau diceritakan lagi? Wis. ini kita ini. Nah ini nih kloter 55. Ini SOC 55 ya. Ini dari saya paling depan ini ya. Kemudian di sebelah saya itu adalah Bu Patmi. Beliau adalah PHD Kesehatan, perawat di Boyolali, karena teman-teman saya ini luar kota semua ini ya. Bu Patmi ini perawat di Rumah Sakit Pandan Arang dan luar biasa sabarnya dalam membantu kami dalam memberikan pelayanan ya. Visitasi juga ikut, kemanapun pokoknya ikut, itu luar biasa sabarnya. Kemudian sebelahnya ada Ibu Hafidah. Beliau adalah pembimbing ibadah yang luar biasa gesitnya ya, walaupun sudah tidak muda lagi, tetapi luar biasa lincahnya dalam mendampingi jamaah-jamaah di SOC 55. Kemudian sabar juga mengkoordinasikan jamaah yang resti kursi roda. Itu beliau ibarat kata kalau bisa ditandangi sendiri, beliaunya sendiri gitu loh, tapi Kayak tenaganya nggak habis-habis. iya gitu. Terus kemudian sebelahnya ada Dokter Rofian yang luar biasa sabarnya, ini luar biasa. Saya alhamdulillah mempunyai partner, ada Dokter Rofian ini ya, yang kesabarannya melebihi saya, malahnya muda tapi luar biasa gitu. Kemudian sebelahnya ada Pak Heriwanto, ini adalah PHD kita juga sama. PHD itu luar biasa Luar biasa ya, ya, PHD tahun umum ini ini. itu, Jadi alhamdulillah, ya. membantu ngangkati koper, ikut dorong jamaah yang resti pun beliau juga luar biasa. Kemudian yang terakhir paling belakang ini ada Pak Kusundari ya. Beliau adalah ketua kloter yang dimana beliau juga luar biasa bijaksananya dalam berkoordinasi dengan kami pun itu seperti apa, beliau
luar biasa bijaksana dan sabar. Intinya kita dalam satu kloter itu memang harus Ya, saling Saling membangun mengisi, chemistry, saling support, dan komunikasi itu sangat penting ya, penting. walaupun kita juga mempunyai konflik-konflik Konflik, ya, kecil, pasti, tetapi pasti. bagaimana kita menyikapinya dalam menyelesaikan konflik tersebut supaya apa? Supaya terjadi kekompakan di situ Kekompakan, dalam ya. melayani Dan jamaah, jamaah. ya. Seperti itu, terima kasih saya ucapkan ke teman-teman kloter SOC 55 yang luar biasa, menjadi tim yang solid. Itu. Kehangatannya Iya. terus jaga ya. Walaupun memang ya kita kan kadang ini yang satu ke sini, yang satu ke sini, tapi komunikasi Iya, dan komunikasi. keluargaannya itu sangat betul. kuat ya. Iya. Sampai ke jamaah juga sangat-sangat jadi keluarga, tambah keluarga ya hitungannya ya berarti ya. Ya sampai sekarang pun kita juga sama Masih gitu kan. kontak-kontakan. Istilahnya Iya. kan kita bangun tidur aja juga melihat bahwa bangun tidurnya kita seperti apa gitu loh. Terus kita lari-lari kemana nggak mandi istilahnya gitu kan. Itu satu nasib gitu. Jadi ya seperti keluarga sendiri. Tapi entah pasti tiap kloter itu ya apa saling mengisi ya. Jadi Iya. kalau misalnya dokternya ini, nanti perawatnya ini, atau Iya. perawatnya ini, jadi saling Betul. mengisi, benar-benar Jadi saling sudah- mengisi. Gitu. Sudah ini ya, sudah tahu Entah akan, pembagiannya seperti apa, iya, tapi gitu. saya saling Memang mengisi. dipermudah ya. Iya. Dipermudah sama Allah, intinya seperti itu. Iya, betul. Oke, teman-teman podcast semuanya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semuanya kepada narasumber-narasumber yang sangat hebat ini, luar biasa ceritanya, sampai kembali lagi ke tanah air ini. Tidak ada ya pertanyaannya ya Mas? Oke, Ya, ada nih. Ya. ada pertanyaan? Nggak ada. Tidak ada ya? Belum Iya. ada. Oke, teman-teman podcast Super A. Dari obrolan hari ini kan kita belajar bahwa kesehatan adalah modal utama dalam beribadah ya. Bagi yang sedang mempersiapkan diri, mungkin yang nanti tahun depan mau jadi calon jemaah haji, atau mungkin dari teman-teman perawat semua, semoga apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, kita usahakan, kita tuluskan niat dari dalam hati. Niatnya adalah beribadah dan juga ingin membantu jamaah haji ya, seperti itu ya. Selain itu juga kita harus mempersiapkan fisik ya, fisik secara dan mental ya, selama ibadah haji di tanah suci itu. Oke, sepertinya mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Eko atau Bu Erni di penghujung acara ini. Mungkin kami ingin mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada Ibu Kurnia Yuliastuti sebagai Kepala Bidang Keperawatan kita ya, yang Oke, sudah ya. memberikan izin dan supportnya. Kemudian Bapak Setia, Dokter Setia, Dokter Setia. Dir Pelayanan, Dokter Nugroho, Bapak Direktur. Terima kasih atas izin dan Izin, ya, supportnya sampai dengan kami kembali ke bekerja kembali, bertugas kembali, dan harapan kami ya kita punya harapan nih, punya harapan bisa bertugas kembali untuk di tahun berikutnya sesuai dengan kebijakan beliau ya, tentunya betul, seperti tentunya. itu. Terus kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ya. Itu ada Bu Dewi, kemudian ada Pak Aris, kemudian ada Pak Natsir ya. Pak Natsir Itu ada, yang iya. luar biasa membantu kami pada saat perekrutan sampai dengan sekarang ya, Sekarang berakhir pun pemulangan ini masih berakhir ini. masih dipantau Masih seperti dipantau. itu, didampingi. Kemudian Kemenhaj Provinsi Jawa Tengah, Kota beliau Semarang, Pak Pak Jalil Fitrianto, ya, Pak Jalil, kemudian Pak Fitrianto, Pak Fitrianto, terima terus kasih Kota Semarang. atas pendampingan, supportnya, dukungannya ketika pelatihan ya. Oke, betul. Itu terus kemudian siapa lagi Mas? Ini yang nggak jauh penting itu teman-teman ruangan Iya. yang kita tinggalin Kita yang kita selama tinggal luar 44 biasa hari, itu nggih. ya. Luar Ya. biasa sudah bekerja Masih kan keras ya. nggih. Iya. Tenaganya kurang satu. Kurang ya. satu. Tenaganya kurang satu tapi luar biasa. Biasa, ya. Mungkin Mengcover itu. ya, mengcover Iya, selama betul. sebagai petugas ya. Iya. Soalnya waktunya lama 40 hari. Iya. Ya, terima kasih Bu Herni Andaryani dan Mas Eko Sirianto sudah menyempatkan waktunya ini ya. Sudah
sela-sela yang sibuk kali bekerja sudah hadir di acara ini, di podcast Super A ini. Saya selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rumah sakit yang sudah memberikan waktu untuk kita melakukan sharing pengalaman ini dari Bu Herni dan Mas Eko sebagai petugas TKI. Oke, teman-teman Sobat RSDA dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe di acara channel-channel kita, terutama di media sosial kita, dan bagikan informasi ini jika memang informasi ini sangat bermanfaat. Bagikan ke kerabat ataupun saudara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Super A. Super. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.